Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya satu guru bisa ngajar di kelas yang isinya macam-macam anak? Hari ini kita bakal bedah satu konsep yang bisa jadi jawabannya, yaitu kelas yang terdiferensiasi. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin, pertanyaan ini kan tantangan yang dihadapi guru-guru dimanapun, setiap hari. Satu ruangan, tapi isinya puluhan kepala dengan cara berpikir yang unik. Jadi, gimana mungkin satu cara ngajar bisa cocok buat semuanya? Dan ternyata, jawabannya mungkin ada di tempat yang gak kita sangka-sangka. Bukan dari teori pendidikan yang super rumit, tapi dari sebuah dokumen nyata, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sederhana dari sebuah SD. Di dalamnya ada cetak biru untuk sebuah solusi yang luar biasa. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal dalami dulu tantangan satu kelas banyak pikiran. Terus kita langsung masuk ke studi kasus kita, sebuah pelajaran yang disesuaikan. Kita bakal bongkar rahasianya, mulai dari gimana guru memetakan setiap siswa, lalu memakai 3 tuas pengatur buat mengubah pelajaran, dan yang paling penting kita akan lihat kenapa di sistem ini sukses terlihat berbeda. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Pendekatan satu untuk semua, yang mungkin kita kenal dari sekolah dulu, kenapa pendekatan ini walaupun niatnya baik, seringkali malah bikin beberapa siswa jadi ketinggalan. Slide ini nunjukin dua filosofi yang beda banget. Di kiri, itu model tradisional. Semua murid diharapkan jalan di jalur lurus yang sama, dengan kecepatan yang sama persis. Tapi lihat yang di kanan, tujuannya sama, tapi jalurnya bisa macam-macam, bisa berkelok-kelok, disesuaikan untuk tiap anak. Nah, inilah yang disebut pembelajaran berdiferensiasi. Ini bukan cuma teknik, tapi sebuah filosofi. Intinya simpel banget. Jangan paksa muridnya cocok sama kurikulum, tapi bikin kurikulumnya yang cocok buat setiap murid. Sekarang, kita lihat gimana teori ini bekerja di dunia nyata. Kita bakal bedah RPP dari SD Negeri 1 Kujang di Indonesia. Topiknya Pancasila, 5 sila dasar negara yang diajarkan ke anak-anak kelas 1 SD. Kalau kita lihat tujuannya, kelihatannya standar banget kan? Semua murid diharapkan bisa melafalkan, mengurutkan, dan memasangkan simbol sama sila Pancasila. Tujuan akhirnya sama untuk semua. Tapi, nah, disinilah keajaibannya dimulai. Cara mereka sampai ke tujuan itu yang beda-beda. Dan disinilah kita nemuin rahasia pertamanya. Pekerjaan paling penting itu justru terjadi sebelum pelajaran dimulai. Guru itu nggak cuma masuk kelas terus ngajar, mereka jadi kayak detektif, memetakan kebutuhan unik dari setiap muridnya. Coba perhatikan tabel ini, karena ini tuh jantung dari keseluruhan strateginya. Guru memetakan setiap murid dari 3 sudut pandang. Kesiapan, mereka mulainya dari mana, minat, apa yang bikin mereka semangat, dan profil belajar. Otak mereka paling suka nerima informasi lewat cara apa? Kita bedah satu-satu ya. Kesiapan itu bukan soal pintar atau enggak, tapi soal titik awalnya di mana. Apa mereka udah tahu sedikit soal Pancasila, atau ini topik yang benar-benar baru buat mereka? Selanjutnya, minat. Gurunya beneran nanya, apa sih yang bikin anak ini semangat? Apa dia suka baca buku, atau jangan-jangan dia lebih suka nonton video? Minat ini bukan pengganggu, tapi justru jadi gerbang masuk untuk belajar. Dan yang terakhir, profil belajar. Ini soal gimana cara mereka belajar paling enak. Apa mereka tipe visual yang harus melihat, tipe auditori yang harus mendengar, atau tipe kinestetik yang harus gerak dan nyoba langsung? Jawaban dari pertanyaan ini bakal mengubah segalanya. Oke, jadi setelah gurunya punya peta lengkap soal murid-muridnya, terus gimana? Nah, mereka pakai info ini buat narik 3 tuas utama yang bisa menyesuaikan pengalaman belajar untuk semua orang di kelas. Mari kita lihat. 3 tuas ini adalah konten, proses, dan produk. Gampangnya gini, apa yang mereka pelajari, gimana cara mereka mempelajarinya, dan gimana cara mereka buktiin kalau mereka udah paham. Gimana cara menyesuaikan apa yang dipelajari? Kita lihat contoh nyata dari RPP ini. Semua anak belajar soal Pancasila. Tapi perhatiin deh, ada kelompok yang nonton video, ada yang baca buku, ada lagi yang analisis gambar. Inti kontennya sama, tapi bungkusnya beda. Tujuannya sama, jalannya beda. Tuas kedua itu, proses gimana caranya mereka berinteraksi sama materinya. Ada anak yang enaknya diskusi bareng teman. Yang lain mungkin butuh waktu sendiri sama gurunya. Dan yang kinestetik, mereka nggak cuma duduk diam, mereka bergerak. Mungkin sambil menyusun puzzle simbol Pancasila. Aktivitasnya yang diubah, bukan cuma bukunya. Dan tuas terakhir, ini yang paling keren menurut saya. Produk. Gimana caranya anak-anak buktiin kalau mereka paham.
Jawabannya bukan cuma satu lembar ujian lagi. Yang jago gambar bisa bikin peta konsep, yang jago nulis bisa bikin rangkuman, yang jago ngomong bisa presentasi. Ini panggungnya mereka untuk bersinar dengan cara mereka masing-masing. Ini membawa kita ke bagian terakhir, dan mungkin yang paling mengubah cara kita berpikir. Gimana kita mengukur kesuksesan di kelas yang kayak gini? Sebelum kita ngomongin nilai murid, dengerin deh kutipan dari refleksi gurunya ini. Perhatiin deh perubahan pola pikirnya. Pertanyaannya bukan lagi, murid saya gagal atau enggak, tapi di mana proses belajar ini ada kendala, dan gimana saya sebagai guru bisa memperbaikinya. Ini bukan cuma soal teknik, ini revolusi budaya di kelas. Lihat rubrik penilaian ini. Sukses itu bukan hitam putih, lulus atau gagal. Sukses itu spektrum. Murid yang awalnya ada di kolom perlu bimbingan, terus bisa sampai ke cukup, itu artinya dia sudah tumbuh luar biasa. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Jadi, ini dia perubahan paling mendasarnya. Kita berhenti membandingkan semua anak dengan satu standar yang kaku dan mulai merayakan perjalanan pertumbuhan setiap individu. Yang diukur bukan seberapa tinggi mereka lompat, tapi seberapa jauh mereka melompat dari titik awal mereka sendiri. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini. Dengan membedah sebuah RPP sederhana dari Indonesia, kita lihat sebuah model yang kuat banget. Model yang menghargai keunikan tiap individu. Pertanyaannya sekarang, apa jadinya kalau ini jadi hal yang normal, bukan pengecualian? Coba deh bayangin,